Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Qalbun Salim Nasional TV yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita membahas tentang aqidatul muslimin yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita, dapat menambah keilmuan kita, khususnya terkait dengan keimanan kita. Kita berharap Allah memberikan keteguhan keimanan kita, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Allah siapkan ijabah yang sangat luar biasa, dan Allah handle langsung kaitannya dengan pahala puasa kita, pahala ibadah-ibadah kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, soal yang nomor 4 ya. Limada arsalallahu rusula? Kenapa Allah mengutus, atau apa hikmah Allah mengutus rasul-rasul, utusan-utusan atau para nabi? Jawab, arsalallahu rusula liyu'allimun nasa masalihah dinihim wa dunyahum. Allah mengutus para rasul liyu'allimun nas, untuk membimbing manusia, mendidik manusia, mengajar kepada manusia tentang masalihah dinihim, tentang hal-hal yang bermanfaat buat agamanya, wa dunyahum, dan hal-hal yang bermanfaat buat keduniaan mereka, walida'watin nas ila ibadatillah. Kemudian di antara tugas Rasul adalah lida'watin nas, untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an la yusyriku bi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 213, fa ba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Faba'asallah, Allah mengutus, maka Allah mengutus an-nabiyyin, para nabi itu, mubasysyirina wa munzirin, yaitu mereka memberikan kabar gembira, dan wa munzirin termasuk memberikan peringatan-peringatan kepada umat manusia. Al-hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Perkara yang afdal, yang paling utama yang aku ucapkan dan para nabi ucapkan, para nabi sebelumku ucapkan, yaitu kalimah la ilaha illallah. Rawahul Bukhari. Ini diantara ya jawaban kenapa Allah mengutus Rasul, atau hikmah apa yang termaktub, yang tersirat terkait dengan pengutusan Allah kepada rasul-rasul atau nabi-nabi. Tadi saya sebutkan sebagai jawabannya adalah untuk menjelaskan kepada manusia tentang kemaslahatan-kemaslahatan atau perkara-perkara yang manfaat, yang maslahah untuk agama mereka, untuk agama dan untuk dunia. Wabil khusus lida'watin nas ila ibadatillah, dan lebih khusus lagi mereka para rasul mengajak kepada umat manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mengutus para rasul ya, ini sebagai rahmah, sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Allah mengutus para rasul atau para nabi, para utusan ini bukanlah suatu keharusan. Allah tidak berkewajiban mengutus rasul. Allah tidak berkewajiban melakukan apapun.
Akan tetapi pengutusan kepada Rasul, pengutusan kepada nabi-nabi ini adalah sebagai bentuk rahmatan lil ibad, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagai curahan rahmat Allah kepada hamba. Kenapa? Karena akal tidak dapat berdiri sendiri tanpa bimbingan para nabi untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah, untuk mengenal kebaikan, untuk mengenal bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara berinteraksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mensifati Allah dengan benar, bagaimana kita meyakini Allah dengan benar. Ini akal secara mandiri tidak mampu untuk memahami hal itu. Secara rinci akal tidak berhasil, tidak mampu untuk memaksimalkan potensi akal itu untuk menggapai namanya pengetahuan tersebut. Karena apa? Karena akal secara mandiri ini ada semacam keterbatasan, tidak dapat menjangkau hakikat yang sebenarnya. Sehingga disinilah Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya mengutus para nabi, sehingga para nabi dan para rasul ini membimbing manusia bagaimana mengenal Allah, bagaimana beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab apa? Kalau kita pasrahkan kepada akal, namanya baik dan buruk, ini subjektif. Bisa jadi di satu kampung perbuatan itu dianggap baik, di kampung lain tidak dianggap baik. Karena subjektif. Masing-masing daerah juga punya tradisi-tradisi tersendiri yang dianggap baik oleh penduduknya. Sehingga kalau murni dari akal sendiri ini sangat bisa membuat kerusakan, bisa membuat ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, dalam berinteraksi dengan Allah, dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Ini akan sulit terbentuk, terwujud sebuah tatanan yang tepat karena barometernya subjektif. Nah, dengan adanya agama, dengan yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga baik buruk ada standarnya. Standar dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Allah baik, maka perbuatan itu baik. Menurut Allah jelek, maka perbuatan itu kita anggap jelek. Jadi akal ngikut sama dalil. Akal ikut kepada Al-Qur'an, akal ikut kepada Al-Hadis. Petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena akal ini kalau dilepas liar, itu justru akan memunculkan perkara-perkara yang tidak membawa maslahah, tidak membawa kebaikan buat umat manusia. Sehingga Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya mengutus para rasul dan para nabi dalam rangka membimbing manusia, mengajak kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelaskan mana yang maslahah buat agamanya dan mana yang maslahah buat dunianya. Hingga Allah luar biasa, kita patut syukuri, kita terima rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita dengan mengutus para rasul dan para nabi, sehingga kita bisa terselamatkan hidup di dunia ini, bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat kelak. Bagaimana kita cara mengetahui bahwa nabi ini yang benar-benar seorang nabi atau tidak? Wassabil ila ma'rifatin nabi, ya, salah satu cara kita mengetahui seorang nabi itu adalah dengan cara bagaimana? Mengetahui adanya mukjizat. Karena nabi itu akan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mukjizat. Ya, orang-orang khusus yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia nabi maupun rasul, ini
pasti dibekali oleh Allah dengan sebuah mukjizat. Apa itu mukjizat? Di sini sebutkan syarah daripada kitab Aqidatul Muslimin tadi disebutkan wahiyya amrun khariqun lil 'adah ya'ti ala wifqi da'wah man idda'u an-nubuwah. Jadi satu perkara yang khariqun lil 'adah, yang mecah khariq ya, yang membakar kebiasaan. Maksudnya apa? Yang di luar kebiasaan, tidak umum. Ya. Ya'ti ala wifqi da'wah. Nah, dia datang dengan membawa sesuatu perkara yang luar biasa, yang tidak umum, yang tidak biasanya terjadi, yang tidak biasa dimampui oleh seorang manusia. Maka salah satunya yang dibawa ini ya, ini sebagai bentuk pengakuan dia kepada masyarakat tentang kenabian dia. Mengaku sebagai nabi dengan membawa bekal berupa apa? Mukjizat. Jadi perkara sesuatu yang luar biasa ini karena pengakuan dia atas kenabian gitu. Mengaku sebagai nabi. Annahu nabi wa annahu shadiq. Ya, dia seorang nabi dan dia seorang yang benar pengakuannya. Pengakuannya bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Salimun minal mu'aradati bil misl. Dia perkara yang luar biasa tadi itu tidak tertandingi, tidak ada yang menandingi. Tidak ada yang menandingi. Dan shalihatun lit tahaddi, kemudian berpeluang untuk menjawab tantangan. Ya, layak menerima tantangan. Sehingga siapapun siap, monggo, silahkan. Kalau ada mukjizat itu siap untuk menerima tantangan. Akan tetapi pasti dia menang. Pasti kemampuan yang dibawa oleh seorang nabi ini pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kenabian dia. Berarti perkara yang luar biasa yang dibawa oleh seorang nabi yang mengaku sebagai nabi tidak tertandingi dan siap menerima semacam tantangan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ya, barang siapa yang bisa membuat satu ayat saja, satu surah ya, atau satu ayat, itu ada semacam tantangan dari Al-Quran. Siapa yang bisa membuat? Nah, ini bukti bahwa Al-Quran sebagai mukjizat daripada Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya nanti kita akan jelaskan terkait bagaimana apakah Nabi dengan Rasul ini ada kesamaan atau memang berbeda. Nanti kita jelaskan setelah pariwara berikut ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 2:13 ya, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dari ayat ini kita mengetahui ya, Allah mengutus para nabi itu dalam rangka untuk memberikan kabar gembira. Wa mundzirin, dan juga memberikan peringatan. Kullul anbiya 'alal Islam ya. Seluruh para nabi itu agamanya Islam. Mengajak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi berbeda syariatnya. Ya. Jadi semua nabi mengusung misi yang sama, tugas utama yang sama, yaitu mengajak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Perkara atau ucapan yang paling afdal yang saya ucapkan, termasuk para nabi ucapkan
ya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bukti bahwa Nabi Muhammad mengusung dakwah, mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menyembah kepada Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Termasuk para nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan lain sebagainya, semua para Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, ini semua mengusung misi yang sama, yaitu mengajak beribadah hanya kepada Allah. Akan tetapi syariatnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila kulli ahmar wa aswad. Setiap nabi itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus kepada kaumnya khassah, khusus kepada kaumnya, sementara aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintah kepada kaum yang berkulit merah atau aswad atau hitam. Ya. Jadi maksudnya apa? Seluruh umat manusia, tidak khusus pada kaumnya saja, daerahnya saja. Akan tapi Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Ya. Makanya ini diantara hal yang perlu kita garis bawahi, ya, bahwa para nabi ini tugasnya adalah sama, yaitu mengajak kepada umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya beribadah kepada Allah dan tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini tugas seluruh para nabi. Nah, di sini perlu kita pahami lebih lanjut lagi kaitannya dengan nabi dan rasul. Ya. Kadangkala di antara kita ada yang menyatakan bahwa perbedaan antara nabi dengan rasul ini ada definisi yang kurang tepat gitu. Di antaranya adalah ada yang menyatakan bahwa nabi itu adalah manusia pilihan yang mendapatkan wahyu tapi digunakan untuk dirinya sendiri. Sementara rasul ini diperintahkan untuk menyampaikan gitu loh. Ini kadang kita dapati di buku-buku MI, MTS, Aliyah, bahkan di perguruan tinggi ada ya, definisi-definisi seperti ini. Bahwa nabi adalah makhluk atau manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus tapi tidak untuk menyampaikan, tidak tablek gitu. Kalau yang rasul ini diperintahkan untuk menyampaikan. Ini adalah definisi yang kurang tepat gitu. Mengingat apa? Mengingat dari ayat ini sudah kelihatan, dari ayat surat Al-Baqarah tadi 213, Faba'asallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Allah mengutus para nabi, disuruh apa? Mubasysyirin, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan berarti kan? Menyampaikan kabar gembira, wa munzirin, kemudian menyampaikan peringatan-peringatan. Termasuk dalam hadis yang sudah saya sampaikan tadi, kana kullu nabiyyin yub'atsu. Bahwa nabi itu, setiap para nabi itu yub'atsu, diutus. Diutus untuk apa? Menyampaikan wahyu. Tidak mungkin diutus kepada kaumnya untuk apa? Kan ada tugas berarti kan? Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Sehingga definisi bahwa nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan ini keliru. Terus untuk apa diangkat menjadi nabi? Diutus. Kan namanya diutus berarti kan yub'atsu, itu kan berarti kan ada misi, ada hal yang harus disampaikan kepada umatnya, sehingga pendefinisian itu kurang tepat ya. Nah, bagaimana definisi nabi dan rasul? Nah,
Nabi ini di sini disebutkan huwa man auha ilaihi bittiba'i syar'i man qablahu minar rusul. Nah, Nabi ini adalah manusia pilihan ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia mendapatkan wahyu untuk apa? Bittiba'i syar'i man qablahu. Ya, untuk mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Gitu loh. Wa an yuballigha dzalika, kemudian menyampaikan, mengikuti Rasul sebelumnya. Nah, bagaimana dengan Rasul? Wala yasihu qalu. Nah, kalau Rasul orang yang mendapatkan wahyu, seseorang binaskhi ba'di syar'i man kana qablahu. Nah, Rasul ini, kalau Rasul ini datang membawa wahyu dengan menghapus hukum-hukum sebagian, bukan hukum ya, sebagian hukum-hukum yang berlaku pada syariat sebelumnya. Jadi ada semacam penyempurnaan di situ. Ya. Wa an yuballigha dzalika, kemudian disampaikan. Kalau Nabi itu mengikuti Rasul sebelumnya, syariat Rasul sebelumnya, kalau Rasul ini datang dengan menasakh, dengan menghapus beberapa atau sebagian syariat Rasul sebelumnya. Jadi sebagian Rasul sebelumnya dinasakh, dikurangi, ya, ada yang sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya Nabi dengan Rasul. Sehingga ketika ada pendefinisian kalau Nabi itu tidak diperintahkan untuk tabligh, ini keliru banget ya. Sehingga pengutusan terhadap Nabi, terhadap orang pilihan ini yang namanya Nabi, ini tidak ada artinya kalau tidak diperintah untuk menyampaikan. Aneh gitu loh, ditunjuk, diutus tapi tidak untuk menyampaikan. Sehingga pendefinisian seperti itu kurang tepat ya. Yang tepat kalau Nabi mendapatkan wahyu untuk mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Kalau Rasul diutus oleh Allah untuk membawa syariat baru dengan cara apa? Menghapus sebagian hukum-hukum yang berlaku pada syariat Rasul sebelumnya. Itu pendefinisian yang tepat, yang sesuai dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Kan sifat wajib bagi Rasul ada siddiq ya, amanah, tabligh, fatonah, ya kan? Siddiq, jujur, berkata benar, amanah, dapat dipercaya ya, tidak khianat. Kemudian dia fatonah, cerdas. Kemudian yang paling akhir adalah tabligh, menyampaikan. Ini termasuk sifat wajib bagi Rasul. Sesuatu yang melekat, yang harus ada pada diri Rasul. Kalau dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan, berarti salah satu sifat wajibnya hilang, kurang satu, yaitu berupa tabligh, yang memiliki makna menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita fahami, agar ketika kita mendefinisikan seorang nabi, seorang rasul tepat, ya, yaitu orang yang memiliki kemampuan luar biasa, yaitu berupa mukjizat dan ada perintah untuk menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik dia sebagai nabi maupun sebagai rasul. Sehingga baik nabi maupun rasul masing-masing memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk selanjutnya nanti kita jelaskan setelah pariwara berikut ini.
dinu jami'il anbiya wal Islam. Ya. Agama seluruh para nabi tadi saya katakan adalah al-Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatum syattan wa dinuhum wahid, rawahul Bukhari. Ya. Al-anbiya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwatun li'allat, saudara seayah. Satu ayah, ya. Ummahatum syatta, ibunya beragam, beberapa gitu. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka adalah satu. Ini maksudnya adalah sebagai bentuk perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan ikhwatun li'allat, ya. Ikhwatun li'allat, saudara seayah, ayahnya satu, ibunya banyak. Maksudnya bagaimana? Di sini disebutkan bahwa tasbihun ini sebagai bentuk penyerupaan bahwa al-anbiya'u, ya, para nabi itu bil ikhwati li'allat. Maksudnya adalah dinuhum wahid wa syara'i'uhum ikhtalafat. Maksudnya dinum wahid, akidahnya sama, yang diusung satu yaitu kalimah la ilaha illallah, akan tetapi syariatnya berbeda-beda dari satu nabi ke nabi yang lainnya. Ini satu perumpamaan dan berikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan kita, ya, orang-orang Islam ini satu para nabi itu diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saudara seayah. Jadi ayahnya satu. Maksudnya apa? Para nabi ini ayahnya satu, ibunya banyak, seakan-akan seperti itu. Maksudnya apa? Misinya satu, tapi syariatnya berbeda-beda. Agamanya satu, maksudnya agama di sini adalah tauhid, la ilaha illallah, mengusung hanya beribadah kepada Allah dengan syariat-syariat yang berbeda-beda. Nabi-nabi itu berbeda-beda, seakan-akan satu ayah, beda ibu gitu loh. Itu hanya perumpamaan daripada Rasulullah SAW di dalam menjelaskan kondisi real para nabi itu, bahwa mereka yang mereka usung adalah kalimah la ilaha illallah, ya, hanya menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tanpa memberikan sekutu-sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga murni hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapus kesyirikan, ya. Ini sama, misinya sama antara Nabi Adam, Idris, Nuh sampai nabi-nabi yang ada, yang rasul juga begitu, ya. Ini tugasnya sama, mengajak hanya beribadah kepada Allah, kemudian syariatnya sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya masing-masing, kondisi kaumnya masing-masing. Nah, ini umpama atau perumpamaan yang diberikan Rasulullah SAW, al-anbiya, ya. Al-anbiya itu bagaikan ikhwatun li'allat, ya, bagaikan saudara seayah. Ummahatum syattan wa dinuhum wahid, ibunya banyak, satu agamanya. Maksudnya apa? Tadi sudah dikatakan bahwa tauhid yang diusung adalah sama, yaitu berupa Islam, mentauhidkan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan berbagai macam syariat yang berlaku pada kaumnya masing-masing. Selanjutnya, ba'dun nas qalu wal iyadzu billah an sayyidina Adam innahu laisa nabiyyan. Ini juga perlu kita warning, ya. Kita hati-hati bahwa ada sebagian kelompok, kalau sebagian orang menyatakan bahwa naudzubillah, ya, an sayyidina Adam, yang menyatakan bahwa Nabi Adam itu bukan nabi gitu loh. Innahu laisa nabiyyan. Ada yang mengatakan, sebagian kaum muslimin yang enggak paham, ya, enggak ngerti, sehingga dia mengatakan bahwa Nabi Adam ini bukan nabi gitu loh. Padahal ini dijawab langsung oleh Syekh Thariq Al-Laham, menyatakan bahwa dalam surat Ali Imran 33, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran 'alal alamin. Ali Imran 33. Ini disebutkan innallaha astafa Adam, sesungguhnya Allah memilih Adam, wa Nuhan dan Nuh,
wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin atas orang-orang ya. Fastifa'u Adam. Nah, di sini menyatakan ya dalam kelompok masyarakat ya, Allah pilih Adam. Di sini disebut Allah memilih Adam, memilih Nabi Nuh, kemudian keluarganya Ibrahim ya. Ada keluarganya Imran, Ali Imran, keluarganya Imran. Ini pemilihan ini sama ya. Memilih Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim, keluarganya Imran ya, atas kaumnya, atas kelompok masyarakatnya ya. Pada umat manusia kan gitu. Nah, dipilihnya Adam dalam ayat di atas, huwa jinsu istifa Nuh. Nah, berarti sejenis dengan istifa pemilihan. Nabi Nuh dipilih sebagai nabi, keluarganya Ibrahim juga ada Nabi siapa ya? Nabi Ishak, Nabi Ismail. Ini keluarganya Nabi Ibrahim ya. Nah, termasuk keluarganya Ali Imran. Ini juga dipilihnya mereka sebagai nabi kan gitu. Nuh dipilih sebagai nabi, keluarganya Ibrahim juga dipilih sebagai nabi, keluarganya Imran juga ada yang dipilih sebagai nabi. Nah, pemilihan terhadap Nabi Nuh dan keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran ini sama dengan pemilihannya dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Nuh dipilih menjadi nabi, berarti di sini maksudnya juga Adam sebagai nabi. Sehingga keliru banget ada yang menyatakan bahwa yang namanya Nabi Adam bukan seorang nabi. Padahal sini jelas pemilihan di situ maksudnya minal istifa, termasuk Nabi Adam itu orang yang mendapatkan prioritas untuk dipilih. Bin nubuwwati war risalah. Jelas di sini dijelaskan bahwa dipilihnya itu karena nubuwah, kenabian dan risalah kerasulan. Kama huwa hal dzakaru fi siyaqan aini. Sebagaimana yang ada pada ayat tersebut. Ya, sehingga sangat keliru sekali tatkala ada sebagian kaum muslimin yang menyatakan bahwa Nabi Adam itu bukan Nabi ada. Karena ini harus kita wanti-wanti, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Ada sebagian kaum muslimin yang salah dalam belajar, salah dalam berkeyakinan, ya diantaranya meyakini bahwa Nabi Adam bukan seorang nabi. Ini wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman yang tidak tepat tadi itu. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah. Makanya di sini disebutkan dalam kitab Aqidatul Muslimin ini disebutkan ada sebagian kelompok atau masyarakat mungkin dari kaum muslimin yang memiliki keyakinan yang berbeda, dalam artian menyimpang dari paham yang mayoritas, paham umumnya. Sehingga melalui media Nasional TV, melalui kajian Qalbun Salim bedah Aqidatul Muslimin ini, kita berharap ada pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, yang perlu kita selaraskan. Ada hal-hal mungkin keyakinan-keyakinan yang kurang tepat, kita tepatkan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Sehingga kita di dalam berkeyakinan, beribadah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang tepat, dengan tauhid yang tidak melenceng dari faham mayoritas umat Islam. Ya. Ini di antara hal yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita dan keluarga ini terkena ya paham-paham yang menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kami di sini perlu untuk menjelaskan mana yang tepat, akidah yang sesuai dengan akidah mayoritas umat Islam, ya, mana akidah yang menyimpang, menabrak dari paham yang menyimpang dari faham yang sebenarnya, yaitu faham ahli sunnah wal jamaah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini diantara hal yang terkait dengan hikmah kenapa
Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul, tidak lain dan tidak bukan Allah memberikan rahmat kepada kita agar kita mengetahui, kita mengerti akan kemaslahatan buat agama kita, kemaslahatan buat dunia kita, dan bagaimana kita benar-benar beribadah sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sehingga keyakinan-keyakinan terhadap Rasul, keyakinan-keyakinan terhadap para nabi ini sesuai dengan petunjuk Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan ya ke soal selanjutnya, yaitu soal yang nomor 5 ya. Soal yang nomor 5. Ma makna tauhid? Nah, ini apa makna daripada tauhid? Jawab disebutkan di sini, huwa ifradul qadim minal muhdas, yaitu memurnikan, mensucikan Allah yang qadim dari perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang termasuk sifatnya makhluk. Kama qala al-Imam al-Junaid, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Junaid ya. Wa muradu bil qadim, yang dimaksud dengan qadim di sini adalah Allah, yaitu Allah alladzi la bidayatalah, yaitu zat yang ada tanpa permulaan. Wal muhdas di sini maksudnya adalah al makhluk, berarti memurnikan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, ini sudah sering kita sampaikan ya. Ayat 11, laisa kamitsli syai', Allah tidak sama dengan sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini akan kita jelaskan lebih detail lagi terkait dengan makna tauhid ya, sesuai dengan pendefinisian daripada ulama, sehingga kita benar-benar memahami tauhid itu dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya kita akan kaji lebih dalam setelah pariwara berikut ini. Ma makna tauhid, ini tadi kita sudah jelaskan sedikit terkait definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Junaid ya. Beliau menyatakan bahwa ifradul qadim minal muhdas. Sangat sederhana sekali pendefinisian beliau. Ya. Memurnikan, mensucikan Allah yang qadim dari muhdas, dari perkara-perkara yang baru, dari makhluknya. Maksudnya apa? Tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Junaid. Kemudian beliau menyampaikan bahwa murad yang dimaksud dengan qadim di sini adalah Allah alladzi la bidayatalah, yaitu Allah yang tidak ada permulaannya. Allah ada tanpa permulaan. Itulah yang dimaksud dengan qadim. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ifradul qadim, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan Allah Subhanahu wa taala minal muhdas. Muhdas di sini yang dimaksud adalah al makhluk, yaitu makhluk. Mensucikan Allah dengan makhluknya, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitsli syai', Allah tidak sama dengan sesuatu. Al hadis, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul amali afdal, amal apa yang paling afdal, yang paling utama ya Rasulullah? Faqal, Rasulullah bersabda, imanun billah wa rasulihi, rawahul Bukhari, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan iman kepada rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sarah penjelasan ya terkait dengan soal tadi, jawaban daripada
pertanyaan ma makna tauhid, apa itu tauhid? Ternyata di sini disampaikan oleh seorang ulama yang luar biasa, ya. Termasuk beliau ini tokohnya Sultan Taifah As-Sufiyah, ya. Termasuk imamnya tokoh utama Sufi, Imam Junaid ini. Ya. Beliau menyatakan dengan sangat sederhana sekali definisi daripada tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Ya. Di sini beliau memberikan definisi yang amat sangat sederhana sekali, akan tetapi maknanya dalam. Ya. Yaitu ifradul qadim minal muhdas. Mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, ya. Qadim di sini adalah maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qadim, yaitu yang bersifat la bidayatalah, yang tidak ada permulaan bagi keberadaannya. Ya. Allah tidak serupa dengan muhdas, perkara yang baru. Maksudnya di sini adalah al-makhluk, yaitu manusia, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia di situ. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang menyerupakan dengan makhluknya. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Maksudnya bagaimana? Dalam Risalah Qusairiyah, ya, dijelaskan maknahu la tasyabaha bainallah wa baina khalqihi. Maksudnya tidak ada penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Al-Khaliq la yusbihul makhluk. Khaliq itu pencipta, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Fallahu la yusbihuhu khalquhu. Allah tidak yusbihu khalquhu. Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah tidak la yusbihul qamar walad daw walad dalam. Allah tidak serupa dengan rembulan, Allah tidak serupa dengan cahaya, kegelapan, gambar, bentuk dan lain sebagainya. Innama huwa khaliqus suwar fala yattasifu bisurah. Allah yang menciptakan bentuk-bentuk, maka di situ oleh karena itu Allah tidak boleh disifati dengan sifat berbentuk. Wala yattasifu bil hajam wala bil jism. Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk berupa ukuran, wala bil hajam dengan jism, juga tidak boleh disifati dengan makan, tempat. Wala yajuzu an yatahayyaz fi sama. Tidak boleh disifati dengan Allah itu bertempat di langit atau aras atau jihah minal jihad, atau di satu arah daripada arah-arah yang ada, 6 penjuru arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tidak diperkenankan kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk seperti itu. Karena qablal makan, Allah ada sebelum adanya tempat. Wa ba'da an khalaqal makan, dan setelah menciptakan tempat, mazalaka makan, dan Allah tetap ada tanpa tempat. Fa ayyu sifatin min sifatil makhlukin, dan apapun sifat daripada sifat-sifat makhluk, la taliqu billah, tidak akan pantas, tidak akan sesuai disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? At-taghayyur wat tahawul, berubah, watahawul, berpindah satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Walintikal, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau al-intikal min halin ila hal, atau perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. La yajuzu alaihi, tidak diperkenankan untuk kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang termaktub di mana? Risalah Qusairiyah, Imam Qusairi. Ini menyebutkan apa yang saya sampaikan tadi. Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk, diantaranya tempat, arah, berubah, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ini tidak diperkenankan. At-tahayyus fil jihah, ini selanjutnya Syekh Qusairi menyatakan at-tahayyus fil jihah, keberadaan di satu arah, wal makan, keberadaan di satu tempat, la yajuzu 'alallah, tidak diperkenankan itu disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal Allah tabaraka wa taala maujudun qablal makan, akan tetapi Allah
ada sebelum adanya tempat, bila makan tanpa tempat. Sebelum adanya tempat, Allah ada tanpa tempat. Wa ba'da an khalaqal makan ma zalaka makan. Fa huwa subhanahu yughayyiru fil khalqi min ghairi an yataghayyar. Nah, sehingga tadi saya katakan di sini disebutkan bahwa Allah maujudun qablal makan. Allah ada sebelum adanya tempat, tanpa tempat. Ya, wa ba'da an khalaqal makan, dan setelah menciptakan tempat, mazala kamakan. Allah tetap ada tanpa tempat. Fa huwa subhanahu, Allah Maha Suci. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Allahu yughayyiru fil khalq, Allah yang merubah keadaan makhluknya. Ya. Min ghairi an yataghayyar, tanpa ia harus berubah. Allahu yughayyir wa la yataghayyar. Allah yang merubah keadaan makhluknya tanpa ia harus berubah. Ini diantara sifat-sifat yang harus kita yakini ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qushairi, ya, yang menukil daripada kaul daripada Imam Junaid Al-Baghdadi, termasuk tokohnya, ya, imamnya Sufi, tokoh Sufi, ya. Selanjutnya qala Imam Ahmad Ar-Rifai, nah ini selanjutnya kaitannya dengan tauhid, mana tauhid tadi, ya, menyatakan bahwa Imam Rifai radhiyallahu an mengatakan, ya, tauhid wijdanu ta'zim fil qalb yamna'u minat ta'til wa tashbih, ya. Adanya rasa mengagungkan dalam hati, ya, yang menolak ta'til wa tashbih. Jadi pengagungan tanpa penafian dan tanpa penyerupaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an. Bahkan, ya, keilmuan tauhid ini, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ilmu yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling wajib pertama kali, yang utama yang harus kita ketahui, yaitu ilmu tauhid yang dikenal dengan nama ilmu al-usul, ada ilmu akidah, ya. Ini diantara penamaan-penamaan terhadap ilmu atau disiplin ilmu yang kaitannya dengan pentauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya ilmu tauhid, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khassan nabi nafsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghususkan diri beliau bitaraqi, dengan ketinggian beliau fi hadzal ilm, pada ilmu ini. Ya, Rasulullah bersabda, inna atqakum wa a'lamakum inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling tahu tentang Allah, ma'rifatullah, itu adalah ana, kata Rasulullah SAW. Ini dalam hadis Bukhari disebutkan. Atau dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW menyatakan, ana a'lamukum billah, saya ini orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadzal ilm ahammul ulum, ya. Sesungguhnya ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling utama, ya, paling penting yang harus kita peroleh, yang paling harus kita agungkan, yang paling harus kita utamakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalam surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, fa'lam. Fa'lam di sini artinya fa'lam, ketahuilah. Tapi maksudnya di sini adalah usbut ala ilmika. Tetaplah kamu dalam pengetahuan bahwa
tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah untuk kesalahan-kesalahanmu. Ya. Di sini ada hal penting yang perlu kita garis bawahi. Fa'lam di sini, hati-hati, ya. Maknanya biasanya kita terjemah dengan ketahuilah. Ini menimbulkan kesan bahwa Nabi Muhammad belum tahu tentang la ilaha illallah. Tapi makna yang sebenarnya, ya, makna yang betul adalah fa'lam di sini adalah usbut ala ilmika. Tetaplah kamu pada pengetahuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini maksudnya di situ. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah maksudnya adalah engkau Muhammad tetaplah dalam pengetahuan bahwa la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, di sini kemudian wastaghfir lidzambika, kemudian beristighfar, ya, untuk kesalahan-kesalahanmu. Penjelasannya qaddamal amr bi ma'rifatit tauhid alal amri bil istighfar, ya. Qaddamal amra bi ma'rifatit tauhid. Allah mendahulukan untuk mengetahui tentang ilmu tauhid daripada tentang istighfar. Maksudnya bagaimana? Li ta'alluqit tauhid bi ilmil usul, karena ada keterkaitan antara ilmu tauhid itu dengan ilmu akidah, ilmu usul, ilmu pokok ajaran agama Islam. Wa ta'alluqil istighfar bi ilmil furu'. Nah, tentang istighfar ini tadi kaitannya dengan ilmu furu', ilmu ibadah, ilmu fikih. Ya. Oleh karena itu di sini disebutkan bahwa atau menunjukkan ada dilalah, ada penjelasan menunjukkan bahwa ilmu tauhid lebih utama daripada ilmu furu', ilmu ahkam, ya, ilmu fikih. Dari ayat ini bisa kita ambil, ulama memberikan penjelasan bahwa diketahui dari ayat ini bahwa ilmu tauhid lebih diutamakan daripada ilmu furu', ilmu fikih dan lain sebagainya. Ini ma'asyiral hadirin penjelasan terkait bagaimana ilmu tauhid itu sendiri, pentingnya ilmu tauhid, definisi ilmu tauhid sebagai bentuk pencerminan kita di dalam memahami Allah Subhanahu wa taala, di dalam memberikan gambaran utuh tentang Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan gambaran bahwa ilmu yang harus kita utamakan dalam memperolehnya yaitu ilmu tauhid itu sendiri. Selanjutnya nanti kita bisa bahas pada episode berikutnya mengenai makna tauhid itu sendiri lebih detail dan bagaimana pentingnya ilmu tauhid, ya. Nanti kita akan sambung lagi pada episode berikutnya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, bisa menambah wawasan keagamaan kita, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat, mempertebal keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang makbul indallah. Amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat menggapai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, karena kita sudah berada di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita kali ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.